Oke, sembari kita tunggu teman-temannya, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai project kita yang sebelumnya? Oke, kemarin ya Asya kemarin nggak bisa ikut masuk ke dalam online lesson ya. Jadi kemarin itu kita sebenarnya projectnya sama, melanjutkan apa yang udah kita kerjakan sebelumnya, yaitu analisis mengenai edu course ya, apa edu game ya, edu yang course untuk edukasi itu, pembelian course untuk edukasi. Kita melanjutkan itu, cuman bedanya kemarin itu sebenarnya lebih ke arah submit ke Kaggle. Nah, hanya saja kemarin ternyata kan Kaggle-nya udah ditutup ya untuk kondisi submit competition-nya yang udah kita sampaikan kemarin terkait dengan pengganti dari submit itu. Jadi kemarin kita membandingkan antara akurasi yang sudah didapatkan. Untuk Asyam kemarin pada saat pembentukan model project untuk yang course pembelian course itu sudah sampai akurasi belum ya Asyam? Sampai penentuan model dan penentuan akurasinya belum? Kemarin kita membandingkan terkait dengan model-model yang berhasil dibentuk oleh teman-teman semuanya. Sudah? Atau masih ke proses cleaning data, Asyam? Minggu kemarin ini Ustaz. Kenapa? Masih masih apa? Minggu kemarin ini. Masih proses cleaning data? Yes. Oke. Jadi kemarin kita udah lanjut ke bagian apa itu namanya? Proses untuk pembentukan model. Nah, oke, hari ini sebenarnya dengan konsep yang sama, kita akan coba lagi untuk menganalisis data atau membentuk model ya, membentuk model yang nantinya model itu kita akan pakai untuk memprediksi data train. Jadi kalau kemarin, sorry, data test. Kalau kemarin kita itu tidak sampai memprediksi data trainnya, tapi kita lebih ke arah melihat akurasinya saja. Nah, sekarang di bagian modul 4 sama modul 4 untuk pertemuan keempat ini atau pelajaran keempat ini, kita akan buat sampai bagian akhir fragmen-fragmen yang udah kita pelajari kemarin, misalnya dari mulai insight-nya, kemudian proses cleaning datanya, di mana proses cleaning data itu ada penentuan missing value-nya, kemudian ada pengisian missing value-nya, kemudian ada proses konversi datanya dan sebagainya, sampai nanti setelah itu semuanya clean, baru kita sesuaikan kepada pembentukan modelnya. Nah, hari ini kita akan coba sampai membentuk suatu file baru. File baru ini kita buat dalam bentuk CSV aja, file sederhana, di mana kita nanti akan buat ID ini kira-kira nanti prosesnya apakah diprediksi membeli course atau enggak. ID ini membeli course atau enggak dan seterusnya sampai kira-kira ada seribuan ya, 1900-an training. Sorry. 1900-an data test yang nanti akan kita coba prediksi. Tapi kali ini kita nggak menggunakan dummies karena kebetulan train dan utamanya di bagian tes datanya ya. Di bagian tes datanya kita udah ditentukan terkait dengan fitur-fitur apa saja yang akan menjadi masukan atau parameter dalam model kita. Oh, Arsyad. Assalamualaikum Arsyad, selamat sore. Selamat bergabung. Barusan kita mereview Arsyad apa yang udah kita pelajari kemarin. Nah, untuk Asyam yang kemarin belum sampai ke modul sorry bukan modul, belum pekerjaannya sampai ke bagian pemodelan. Hari ini kita akan coba buat mulai dari awal sampai akhir Asyam. Jadi nanti silakan nanti Asyam dengan model yang sama, rencana yang kemarin kita akan aplikasikan lagi di modul 4 pertemuan keempat, masuk ke dalam modul baru, di copy saja seluruh datanya, seluruh komennya, nanti kita sesuaikan, kita nggak akan lagi lihat insight, jadi kita langsung bermain dengan parameter-parameter yang ada sesuai dengan rencana yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Nah, nanti sampai ke bagian analisis untuk parameternya.
Kali ini kita nggak akan buat get dummies-nya karena kita akan sesuaikan dengan apa yang sudah ditentukan di di tes datanya. Oke, untuk Arsyad yang baru bergabung, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin? Dan nanti harapannya dari apa yang sudah teman-teman buat, teman-teman bisa presentasikan secara komprehensif mulai dari awal sampai akhir, sampai akhirnya nanti teman-teman bisa menghasilkan file prediksinya seperti apa. Nanti kita akan coba bandingkan 5 head 5 bagian head dan 5 bagian tailnya kira-kira mirip nggak ya dengan akurasi yang berbeda-beda kemarin. Jangan dirubah ya parameternya ya, parameter yang dipakai jangan dirubah, kita tetap. Oh nggak ada, good, nice Arsyad. Parameter yang kita gunakan masih sama seperti kemarin, jangan ada yang dirubah. Bedanya hanya kita nggak pakai get dummies lagi. Kita nggak akan membuat pembuatan, kita nggak akan membuat fitur baru. Jadi fitur baru itu maksudnya adalah field ya kalau di dalam machine learning. Jadi fitur baru adalah field baru. Field baru kemarin itu yang kita buat adalah kita mengkategorikan ya, istilahnya ya, mengkategorikan misalnya status untuk pendidikan ya, kalau nggak salah kemarin ada university sama yang work misalnya. Nah itu kita kategorikan university 1 dan 0, kemudian untuk yang work juga 1 dan 0. Nggak seperti itu lagi, tapi kita gunakan aja langsung pengkategorian di dalam field si education status tadi. Jadi nanti kita akan buat 1 dan 0 misalnya untuk yang university, kita akan seragamkan supaya nanti proses untuk pemodelannya, pembentukan modelnya diharapkan kalau teman-teman menggunakan variabel yang sama atau fitur yang sama, itu perhitungannya apple to apple dengan nanti apa yang kita bandingkan. Karena nanti kita akan lihat hasil dari prediksi teman-teman. Mulai dari mungkin value count-nya, berapa yang diprediksi beli, berapa yang diprediksi tidak dibeli. Kemudian kita akan bandingkan head value-nya mulai dari yang 5 teratas dan 5 terbawah. Kira-kira dia belinya berapa? Berapa yang teratas, berapa yang terbawah. Maksudnya datanya ya, data 5 teratasnya itu siapa, berapa, apa ID apa aja yang beli. Kemudian tailnya ID apa aja yang beli. Oke, udah jam 4.10. Teman-teman yang lainnya sudah, Mister coba. Oke, udah kasih 3 orang, yang lainnya Mister udah coba ingatkan lagi di grup. Ada berapa lagi? Oh, 3 orang lagi ya. Oh iya, Haikal izin. Oke, tinggal BJS dan Bailey atau Edition. Oke, sepertinya belum ada info lagi. Oke, kita akan coba mulai saja ya untuk materi kita pada sore hari ini. Jadi seperti yang Mister sampaikan, sore hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan kita yang keempat terkait dengan modul 4 ini mengenai machine learning. Mister akan share screen untuk PowerPoint-nya. M4 T4. Ini dia.
Di sini judulnya adalah presentasi project. Nah, dalam presentasi ini nanti seperti tadi Mister sampaikan, kita akan coba buat mulai dari awal sampai akhir di blok baru kita atau di code kita yang baru di bagian modul 4 pelajaran 4. Silakan teman-teman buka di bagian algo Python-nya. Kemudian masuk ke bagian modul 4 yang pertemuan keempat atau lesson keempat. Di situ akan ada grup project group ya judulnya ya. Nah, karena kemarin teman-teman udah membuat individu masing-masing, semuanya udah buat, parameternya juga udah ditentukan sendiri, kemudian perhitungannya juga kemarin juga sudah dilakukan. Silakan gunakan code yang sama nanti untuk pembuatan modelnya dari awal sampai akhir. Nanti kita akan buat bersama-sama. Mister juga akan contohkan apa maksudnya nanti mulai dari awal sampai akhir. Kita akan gabungkan semuanya dan bagaimana cara kita nanti akhirnya akan membuat prediksi dari model yang sudah kita dapatkan dari data train kita. Kita masuk dulu ke algo Python-nya. Teman-teman juga silakan masuk ke algo Python-nya. Kemudian pilih yang modul 4 yang nomor 5 ya, lesson 4 yang nomor 5, project group. Teman-teman bisa copy semuanya yang ada di project teman-teman yang sebelumnya sampai ke bagian confusion matrix-nya. Silakan di copy, nggak apa-apa. Nah, nanti pada saat kita melakukan prediksi, yang akan kita prediksi adalah data tesnya, bukan data dari data trainnya ya. Kalau data trainnya kemarin kan kita untuk mendapatkan akurasinya ya. Nah, sekarang nanti yang selesainya ini di bagian presentasi ini adalah kita menambahkan data hasil prediksi yang sudah diberikan oleh modul di dalam lesson 4 modul 4. Mister kembali lagi ke bagian presentasinya. Mister slideshow dulu. Oke, yang kemarin kita melakukan kompetisi ya. Cuman kemarin bukan kompetisi ya, lebih ke arah sharing saja karena kebetulan untuk kompetisinya sudah ditutup. Jadi kita melihat masing-masing pembentukan modelnya, pembentukan parameternya, bagaimana parameternya itu memprediksi atau berkarakteristiknya seperti apa dalam memprediksi suatu fitur yang sudah kita tetapkan sehingga nanti mendapatkan result dari pembelian course-nya. Nah, hari ini kita akan coba sampai ke bagian result untuk tes yang diberikan di dalam modul. Oke, ini proyek yang kemarin sudah dilakukan oleh teman-teman. Nah, untuk proses konversi data ini, nah sebenarnya kemarin itu teman-teman udah melakukan juga ya pada saat proses cleaning. Jadi proses konversi data ini sekarang Mister akan coba mengingatkan kembali atau sedikit mereview apa yang sudah kita lakukan. Perlu dilakukan ketika kita sudah mau melakukan pemodelan. Jadi pemodelan itu wajib semuanya berbentuk numerik. Sehingga harus kita konversi semua tipe data objek kita buat dalam bentuk tipe data numerik. Bisa int, win, float, dan sebagainya. Caranya bisa berbagai cara. Satu, kita buat get dummies atau variabel dummy 0 dan 1. Efeknya adalah fiturnya akan semakin banyak, parameternya akan semakin lebar, fieldnya juga semakin panjang. Field, parameter, fitur itu adalah istilah yang sama yang disebutkan oleh data scientist ketika dia mau mengatakan ada penambahan kolom. Nah, sekarang kita akan menghilangkan seluruh variabel dummy-nya karena kebetulan untuk data tesnya tidak menggunakan data dummy. Dia langsung menggunakan data sesuai dengan fitur yang sudah ditentukan. Jadi kita ikutin fitur yang ada di dalam data tesnya. Kemudian yang kedua dengan menggunakan skala numerik. Nah, ini dia yang akan kita gunakan nanti. Jadi kalau kemarin kita langsung gunakan dummy, sekarang kita buat dalam bentuk skala numerik sebagai pengganti nilai verbalnya. Misalnya kayak kemarin ada university dan work. Nanti kita akan buat university yang 1, work yang 0 dan seterusnya. Kemudian ada juga yang status, misalnya sudah menikah, belum menikah, masih single, kemudian belum menikah sama single sama. Sedang berpacaran dan sebagainya. Itu ada ya, nanti kode-kodenya kita akan buat kode-kodenya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan di dalam field. Kalau nggak ada, kita akan tetapkan bersama
dan kita menjadi standar untuk semuanya, teman-teman semuanya di sini. Jangan ada yang beda. Kalau beda nanti bisa perhitungannya juga ikut berbeda. Oke, kemudian fitur yang dihapus atau field yang bisa dihapus apa saja. Nah, ini kembali lagi Mister ingatkan jangan berbeda dengan yang kemarin ya, supaya kita masih bisa menyambungkan apa yang sudah didapatkan kemarin dengan yang sekarang. Misalnya menghilangkan ID, menghilangkan is foto, menghilangkan language, boleh. Itu nggak apa-apa, silakan. Kita bereksplorasi bersama. Kemudian nanti kita akan coba bandingkan lagi perbandingan akurasi modelnya. Kalau tadi Asyam belum sampai ke pemodelan, nanti di bagian akurasi modelnya mungkin bisa dihasilkan ditampilkan juga ya di outputnya untuk akurasi modelnya. Kemudian ini fitur baru, tadi kita udah hilangkan fitur barunya, tidak ada lagi yang model get dummies, tapi kita akan langsung buat ke dalam bentuk konversi numerik atau kategorik. Oke, kita apalagi di sini yang perlu diperhatikan? Oke, udah masuk ke project group. Kemudian di tim, nah ini untuk yang kegelnya karena kembali lagi kita kemarin sudah kita coba buka ya, dan ternyata sudah selesai untuk submit projectnya dan sebagainya. Jadi nanti Mister pengen teman-teman nanti setelah udah selesai itu teman-teman mempresentasikan hasilnya. Nggak usah pakai PowerPoint, boleh langsung aja kodenya. Apa aja yang teman-teman lakukan, silakan jelaskan dari awal sampai akhir, sampai nanti teman-teman berhasil memprediksi nilai dari 5 teratas, 5 terbawah, dan berapa jumlah yang diprediksi membeli dan diprediksi yang tidak membeli. Oke, mungkin seperti itu untuk hasilnya nanti. Nah, sekarang kita coba teman-teman masuk ke dalam algo Python-nya ya. Mister pindah lagi untuk share screen-nya. Pindah ke VS Code. Oke. Nah, ini dia. Teman-teman masuk ke dalam sini. VS Code yang project group-nya. Nah, sebelumnya teman-teman copy dulu ya seluruh project-nya yang kemarin sampai ke bagian terakhirnya teman-teman di mana. Kalau Mister kemarin di sini ya. VSC project individu. Di copy semuanya. Yang menghasilkan terakhir itu confusion matrix. Bagi yang kemarin hadir di online lesson, terakhir itu adalah confusion matrix, penambahan confusion matrix. Nah, ini dia. Di copy aja semuanya. Di copy. Kemudian kembali lagi ke bagian yang nomor 5. Lesson 4. Oke, di copy aja dulu di sini. Nah, semuanya masuk dulu di sini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada dua data kan, ada train sama ada data test. Nah, data test ini nanti akan kita gunakan sebagai data yang nantinya akan kita pakai untuk memprediksi apakah masing-masing ID ini jadi membeli course-nya atau enggak dengan karakteristik yang ada di sini ya, yang udah ditentukan di sini, mulai dari ID, jenis kelamin, tanggal lahir, sampai ke bagian terakhirnya adalah career end. Nah, tentunya ini semua nanti silakan disesuaikan dengan apa yang sudah teman-teman pilih. Sesuaikan dengan modelnya ya. Jangan nanti teman-teman biarkan ini berarti ada berapa model, berapa ID nih. Ada banyak ya ID-nya ya. Padahal kemarin misalnya teman-teman hanya menggunakan 3 parameter atau 2 parameter. Jadi ini juga perlu disesuaikan menjadi 2 parameter juga. Caranya sama dengan menggunakan kondisi yang ada di awal kita ini. Pada saat kita ngedrop seluruh ID-ID yang tidak kita butuhkan. Oke, itu gambarannya. Terus apalagi yang perlu diperhatikan teman-teman di sini ya. Kita coba cek dulu. Oke, mungkin itu dulu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Gambaran terkait dengan project kita yang sekarang ini, yang nantinya kita akan buat ke dalam bentuk hasil prediksinya, kita simpan dalam bentuk CSV. Masing-masing ID-nya, masing-masing ID yang ada di tes ya, tentunya ya, bukan di train. Ini kan beda nih.
datanya beda. Tuh kan beda ya, ID-nya beda. Oke. Jadi nanti kita akan based on testnya untuk prediksinya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Mister close dulu. Ini proses konversinya mulai dari pengecekan ini pembacaan data dulu ya, mulai dari atas ya. Kemudian pengecekan info datanya seperti apa. Kemudian di bawah ini dilanjutkan dengan insight-insight yang dapat kita pakai untuk penentuan kira-kira variabel mana sih yang tidak diperlukan gitu ya. Kemudian untuk melihat karakteristik masing-masing dari field yang ada. Setelah kita melihat bahwa ternyata misalnya ada missing value, maka harus kita isi apa nih? Nah, kan gitu ya ceritanya ini. Ini ada proses cleaning nih, mulai dari yang baris ke-24. Proses cleaningnya dengan cara mengisikan berbagai macam cara ya, berbagai macam data yang kita tentukan. Bisa ini kita buat yang pertama ini baris 28 sama baris 35 adalah modusnya, yaitu nilai yang sering muncul, data yang sering muncul. Atau yang nomor 39 ini kita ganti nih transformasi data dari 21 menjadi 0 dan 1 supaya terstandarisasi lagi. Sehingga nanti pada saat pemodelan proses standar scalarnya ini tidak terlalu banyak yang harus distandarisasikan. Nah, untuk kondisi X train, X test, Y train, Y test ini boleh tetap dimunculkan seperti ini. Asumsinya adalah dengan munculnya model seperti ini, kita bisa mendapatkan presentase akurasinya dulu, kemudian confusion matrixnya. Nah, nanti satu lagi kita akan buat di bagian bawah untuk proses cleaning datanya di bagian tes ya, test.csv yang nantinya akan kita gunakan sebagai input nilai untuk memprediksi masing-masing ID-nya ini apakah dengan fitur-fitur yang ada di atas dia membeli course atau tidak. Kurang lebih jalannya seperti itu. Adakah yang mau ditanyakan? Yang sudah dapat jalan ceritanya bisa resen. Karena cuma bertiga cepat jadinya nih. Mister bisa kelihatan langsung. Kemana nih? Sebentar, mouse-nya Mister menghilang. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi jalan ceritanya kita masih sama, meneruskan apa yang sudah ada. Cuma di sini kita akan coba untuk proses cleaning lagi karena kita tidak menggunakan get dummies. Kalau kita lihat di bagian tes datanya itu udah ditentukan nih, nggak ada dummy-nya di situ, semuanya dalam bentuk kategori semuanya. Tinggal kita buat dalam bentuk modelnya juga sama dalam bentuk kategori yang ada di dalam data tesnya. Clear ya semuanya? Aman? Oke, kalau aman, sudah dapat semua jalan ceritanya. Sekarang Mister akan kembali lagi ke bagian Visual Studio Code-nya. Mister sekarang proses share screen-nya ada di ya, Visual Studio Code-nya udah bener ya. Nah, pertama kita melihat dulu di bagian awal. Di sini kita membaca data trennya. Gunanya apa? Kita akan membuat kondisi datanya itu clean dan datanya dipastikan bisa diolah dalam bentuk pemodelan nanti. Untuk Asyam kemarin yang sedikit tertinggal di bagian pemodelan, nanti bisa ikutin ini ya. Tapi sesuaikan dengan data teman-teman ya. Ini Mister menyesuaikan dengan data yang ada di Mister. Jadi nanti teman-teman sesuaikan. Misalnya dropnya apa aja, silahkan di drop sesuai dengan apa yang teman-teman pilih. Nah, untuk melihat bagaimana bentuk datanya yang nantinya akan kita sesuaikan, Mister akan cek dulu. Mister akan buat DF test. Mister baca dulu untuk yang bagian file test CSV-nya.
CSV. Mister mau print infonya dan headnya. Yes. Sekarang ini Mister akan komen semuanya. Yes, supaya kita bisa step by stepnya terlihat. Sekarang kita running, Mister coba running. Nah ini ya terlihat ya. Sekarang kondisi DF info testnya ini mulai dari 1 sampai 18. Sedangkan DF info untuk bagian trainnya itu ada 19. Yang membedakan hanya di bagian nomor 19-nya yaitu ya resultnya. Resultnya ini adalah yang nanti akan kita gunakan sebagai tempat untuk pembuatan model sebagai nilai prediksinya, nilai Y-nya, nilai dependent variabelnya. Sementara fitur-fitur yang lain sebagai nilai independennya. Nah, kalau kita lihat di sini antara yang data atau fitur yang ada di bagian DF train dengan DF test itu sama persis, nggak ada yang berbeda. Dan yang kita ikuti di sini karena berhubung tesnya udah ditentukan seperti ini, dia udah nggak ada missing value ya di sini ya, terlihat ya untuk yang tesnya 1989 udah terisi semua, sementara yang punya kita masih ada missing value-nya. Ada di city, ada last scene, banyak ya. Nah, nanti kita akan hapuskan atau kita akan clean missing value-nya setelah kita melakukan proses drop variabelnya yang nggak kita butuhkan. Nah, kemarin kita udah melihat beberapa insight yang ada. Nah, untuk insight-insightnya bisa dihapus saja. Jadi kita langsung bermain dengan parameter yang akan kita pakai. Jadi selanjutnya Mister akan drop sesuai dengan apa yang kemarin Mister buat, ditambah dengan satu lagi, Mister mau drop satu lagi adalah language. Karena language-nya dia dalam bentuk string yang panjang ya, dipisahkan dengan tanda titik koma. Dan ketika sudah di kemarin kita lihat untuk value count-nya udah sampai 300-an parameter. Sehingga nanti kalaupun dibuat dalam bentuk kategori, nanti dia akan sangat sangat bervariasi ya. Sehingga untuk meminimalisir variasi, Mister akan drop field language-nya yang baris ke-10 ini ya. Di bagian terminal nomor 10, indeks ke-10 itu ada length. Mister akan hapuskan di situ. Oke. Kita drop. Nah, sekarang Mister akan running lagi. Oke, sekarang untuk kondisi field yang ada bagian data train itu ada 10 fitur termasuk result. Nah, result ini nanti pada saat kita buat pemodelan akan kita sendirikan. Jadi kita akan buat sebagai variabel Y-nya atau variabel prediktornya, prediksinya. Sementara untuk variabel lainnya atau fitur lainnya kita gunakan sebagai variabel independennya. Jadi variabel yang akan mempengaruhi variabel dependennya nanti seperti apa. Apakah dia membeli atau dia tidak membeli. Oke, sekarang sudah selesai seperti ini, baru kita lihat missing value masing-masing. Di situ ada education form yang masih belum 8193 sama satu lagi yang occupation type. Nah, ini punya teman-teman juga ini ya, disesuaikan juga ya. Silakan disesuaikan. Nah, Mister di sini akan melihat untuk karakteristik education form dan akan melakukan pengisian missing value-nya. Nah, sementara ini Mister akan coba cek dulu karakteristiknya. Akan Mister ulangi dari awal supaya terbayang teman-teman semuanya di sini. Nah, di sini terlihat ya ada full time, distance learning, part time. Nah, untuk full time, distance learning dan part time ini Mister ambil variabel atau data yang sering muncul, bukan variabel, maaf, data. Data yang sering muncul dalam variabel education form yaitu full time. Itulah kenapa Mister di bagian baris ke-20 sampai 22 ini untuk pengisian missing value-nya Mister mengambil full time. Alasannya adalah mengambil nilai yang sering muncul. Jadi kalau ini kita running, maka selanjutnya adalah nilai di bagian education form-nya harusnya sudah tidak ada missing value. Nah, dia terlihat ya.
8193 di bagian indeks kelima, urutan data ke-6. Urutan data ke-6 dari atas. Itu sudah terisi missing value-nya dengan menggunakan isian data full time. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Proses cleaning, salah satu caranya dengan menggunakan data yang sering muncul. Ada yang mau ditanyakan dulu? Arsyad, William, Asyam? Terutama Asyam yang kemarin. Oke. Yang bagian mana nih yang perlu Mister ulangi? Untuk pengisian missing value-nya? Oke. Untuk melihat missing value-nya, kan sebenarnya bisa kita lihat dari saat kita berhasil menghapus field-field yang tidak kita butuhkan. Awalnya dari sini, Mister mengetahui missing value. Kita lihat di bagian education form, itu ada 7585 non-null. Itu kan ya? Berarti ada missing value. Kenapa? Karena nilai total datanya, jumlah total datanya itu semuanya adalah 8193. Nah, untuk mengisi missing value itu ada beberapa cara, Asya. Dan bagi teman-teman semuanya ya, Mister akan coba ulangi lagi. Ada yang dengan menggunakan modus. Modus itu adalah data yang sering muncul. Yang kedua menggunakan nilai rata-rata. Yang ketiga menggunakan nilai median. Yang keempat bisa menggunakan kuartil 3 atau kuartil 1, tergantung kebutuhan. Apa yang mau dicakup dan dasarnya apa. Nah, masing-masing data ini mempunyai kelebihan masing-masing, mempunyai syarat masing-masing. Untuk di bagian modus, itu baik tipe data string ataupun data numerik itu bisa digunakan. Tapi untuk yang model tipe yang string, kalau kita mau buat dia mediannya, rata-rata, kuartil 1, kuartil 3 itu nggak bisa. Jadi itu khusus untuk tipe data numerik yang kita bisa explore lebih lanjut untuk melihat, misalnya aku mau lihat isi mediannya aja deh Mister, nggak mau pakai rata-rata. Atau mau aku pakai rata-rata aja Mister. Atau mau aku pakai kuartil 1 atau kuartil 3 Mister. Itu bisa dilakukan, syaratnya tipe datanya harus numerik. Itulah kenapa kalau teman-teman ingat, pada saat kemarin kita menganalisis data Titanic, untuk pengisian variabel umur, kita bisa gunakan median. Karena tipe data umur itu adalah numerik. Sementara kalau tipe data education form, teman-teman lihat di sini, itu objek. Objek itu kalau di data frame, disebutnya, di Python, bukan di data frame, itu nyebutnya adalah tipe data string lah. Misalnya seperti itu. Sama seperti itu. Jadi kalau objek itu adalah tipe data string. Kalau ketemu objek wajib kita konversi. Kenapa? Karena nanti kita ngomongnya akan kita buat model. Kecuali nggak mau kita buat model nih, nggak ada masalah. Oke, sampai sini kebayang ya Asyam? Nah setelah dapat itu, Mister mau ngecek yang tadi ada missing value-nya, yaitu education form-nya. Karakteristiknya seperti apa? Di dalam datanya itu ada apa aja sih, bentuk datanya seperti apa? Nah, Mister gunakan value count. Jadi Mister ambil field untuk education form-nya. Nah, kalau teman-teman dicek ya, teman-teman missing value-nya di mana? Kalau ternyata teman-teman nggak pakai education form, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan ya. Karena kalau ini dimunculin, sementara teman-teman nggak ada field education form, maka yang terjadi adalah error. Maksudnya gini ya, contoh. Ini kan Mister udah drop nih birth date-nya. Terus tiba-tiba Mister mau ambil field birth date di sini. Mister mau count. Dia malah akan error gitu. Nah, karena birth date-nya nggak ada, udah di drop. Makanya tadi Mister sampaikan di awal, jalan ceritanya dapat dulu ya. Karena ini jalan ceritanya adalah jalan cerita teman-teman nih. Mister mencontohkan di sini sebagai alurnya apa aja tahapannya yang harus dilakukan. Cleaning data, insight dulu, kita dapat insight, baru nanti lihat apakah ada missing value. Kalau ada missing value, kita lihat karakteristiknya seperti apa, datanya, tipe datanya apa, apakah integer, apakah numerik atau string atau apa itu namanya, objek gitu ya. Kalau string, bagaimana cara isi untuk missing value-nya, dan seterusnya. Jadi tahapannya Mister akan contohkan di sini. Tapi nanti realnya di teman-teman pada saat mengerjakan ini, di bagian grup
worknya ini VS Code Project Group itu sesuaikan dengan cerita masing-masing teman-teman. Teman-teman kalau misalnya Mister aku cuman pakai 3 parameter doang nih Mister, nggak apa-apa, nggak masalah, jangan dirubah pokoknya. Yang kemarin teman-teman udah lakukan jangan dirubah lagi, supaya kita bisa tetap runtut nih ceritanya. Jadi kebayang mulai dari A sampai Z-nya, karena ini udah modul terakhir untuk yang di bagian modul 4, modul 4-nya di bagian analisis machine learning-nya. Kita akan buat final nih, sampai final. Kira-kira machine learning nanti tujuannya itu sampai apa sih gitu. Gitu ya, teman-teman ya, kebayang ya. Jadi Mister balikin lagi education form, karena kebetulan di sini yang bermasalah punya Mister adalah missing value di education form dulu. Setelah itu, setelah dapat Mister untuk karakteristiknya, kita lihat dulu, Mister balikkan dulu posisinya. Nah, ini kan karakteristiknya ada full time, distance learning, part time, ada 3 data di situ yang harus Mister olah. Berarti 3 data ini Mister akan coba buat dalam bentuk kategorikal. Jadi full time, distance learning, part time nanti akan dikategorikan lagi dalam bentuk angka misalnya. Tapi nanti kita isi dulu missing value-nya. Karena kategorikal nanti kita akan pakai untuk pemodelan. Belum sampai pemodelan kita. Kita masih ke cleaning data dulu. Nah, penentuannya tadi Mister menggunakan yang modus, yaitu nilai yang sering muncul, full time. Itulah kenapa di bagian baris ke-20 sampai 22 Mister mengisi seluruh yang missing value dengan menggunakan fungsi fill NA, itu Mister isi dengan full time. Sehingga kalau ini kita running, Mister coba running lagi. Yang tadinya 7.500-an untuk yang education formnya sekarang udah berubah jadi 8.193. Sudah terisi semuanya missing value-nya untuk yang education form. Tapi belum selesai ya. Kalau teman-teman masih ada lagi yang missing value, lakukan juga untuk yang selanjutnya missing value. Tapi kalau udah nggak ada, nah silahkan hilangkan bagian dummy-nya. Jadi dummy-nya nanti teman-teman harus ganti dengan menggunakan categorical. Kalau sudah selesai di bagian missing value-nya. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Asyam, bagaimana? Kebayang sampai sini? Untuk proses pengisian missing value-nya. Untuk proses pengisian value-nya itu ini ya, Mister mendefinisikannya di sini. Fill NA-nya itu dengan argumen full time. Gimana Asyam? Sudah aman untuk proses cleaning missing value-nya? Berarti yang missing value tadi keisi full time semua gitu Mister? Yes, kalau yang punya Mister seperti itu. Jadi untuk yang sekarang ini kita buat sederhana dulu semuanya. Seluruh education form yang kosong kita isi dengan full time. Nanti ke depannya kalau teman-teman ingin mencoba eksplorasi, bisa teman-teman lihat dulu. Sama kayak proses pada saat teman-teman melihat karakteristik age di Titanic, data Titanic. Kan dia dilihat berdasarkan kabin juga ya. Nah, full time kalau kita lihat itu kan tadi bentuknya kan kodenya ada full time, ada part time, distance learning kan gitu ya. Kemungkinan besar ini berhubungan dengan yang namanya education status, yaitu university atau work. Ya kan? Kemungkinan besar ya kalau menurut Mister. Jadi bisa teman-teman nanti buat dalam bentuk pivot dulu. Kira-kira yang full time itu, yang missing value itu di antara work dan university itu yang banyak yang mana? Apakah jadi university atau jadi worknya? Atau malah gak ada di university, semuanya work. Nah kalau semuanya work bisa dimasukkan full time. Tapi kalau ternyata ada 2 kategori yang dia juga kosong, ada bagian yang missing di situ, yang work itu teman-teman isi dengan full time. Sementara untuk yang di bagian university teman-teman bisa buat dia part time atau distance learning. Jadi pengisiannya lebih terarah lagi, nggak hanya satu asumsi aja. Kalau ini kan Mister buat sederhana dulu, satu asumsi dulu semuanya. Kita buat full time, melihat nilai yang sering muncul, titik. Tidak membandingkan dengan variabel-variabel yang lain.
Tapi kemarin kita juga sudah, makanya tadi Mister menyampaikan kalau teman-teman nanti mencoba untuk eksplorasi lagi di project mandiri teman-teman, coba dielaborasi lagi dengan menggunakan yang namanya field untuk education status. Kembali lagi, kalau ini teman-teman pakai untuk kondisi parameternya. Tapi kalau tidak, untuk sementara jangan ditambah dulu, jangan dirubah dulu. Tetap sesuaikan dengan apa yang sudah teman-teman tentukan sebelumnya. Nah, untuk Asyam, apakah kemarin juga memasukkan education form dan education status di dalam parameternya yang akan dipakai untuk pemodelan? Karena kemarin Asyam belum ini ya, belum menyampaikan hasilnya, jadi Mister mau coba tanya-tanya dulu di sini sekalian. Parameter yang dipakai untuk Asyam apa aja nih? Ada berapa parameter? Kalau Mister ada 8 parameter. Kemarin teman-teman juga udah menentukan parameter-parameter utamanya. Nah, kalau yang Asyam ada berapa parameter? Bisa diinformasikan mungkin? Gimana Asyam? Sudah terbayang proses cleaning datanya? Oke, sekali lagi, cleaning data itu nggak semua variabel langsung kita isi ya Asyam ya. Kita pastikan dulu variabel yang mau kita clean itu adalah variabel yang kita pakai. Itulah kenapa kita butuh insight di awal. Kita butuh lihat dulu data-datanya. Kalau data-data itu kiranya tidak akan mempengaruhi proses pembelian course, udah kita hapus saja. Syukur-syukur kalau itu banyak yang missing data di situ. Berarti kita nggak repot untuk mengisi missing data di situ. Karena tidak semua parameter itu mewakili apa yang harus diprediksi, yang digunakan untuk memprediksi nilai dari resultnya. Sampai sini terbayang Asyam? Gimana? Ya. Masih bisa mengikuti? Iyanya masih seperti ragu-ragu. Enggak apa, kalau mau ada yang ditanyakan lagi, apa nih yang mau ditanyakan? Ya, ya, lanjut Ya, dulu aja aman. Ustaz. Masih bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke, sip. Nanti kalau misalnya mau reverse lagi silakan ya Asyam ya. Untuk teman-teman yang lainnya misalkan mau langsung melanjutkan karena kemarin juga teman-teman udah sampai ke bagian confusion metric, nggak apa-apa dilanjutkan ya. Mister lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya Mister melihat di bagian occupation type-nya. Dengan cara yang sama, Mister cek karakteristiknya, kemudian Mister isi dengan missing value-nya. Kembali dengan asumsi yang sangat sederhana. Tidak recommended untuk kondisi yang real project ya teman-teman ini ya. Ini tidak recommended untuk real project karena kita harus memastikan dulu apakah dia itu benar-benar seperti ini atau enggak gitu, harusnya ya. Tapi ini untuk pembelajaran kita bersama supaya lebih kebayang semuanya, kita buat sederhana dulu. Mulai dari sederhana baru nanti teman-teman coba untuk yang lebih kompleks lagi. Nah, nih untuk yang occupation type-nya. Ternyata occupation type-nya kalau kita lihat karakteristiknya itu ada dua, yaitu university dan work. Oh, ini tadi ya yang tadi Mister sampaikan, occupation type. Bukan education status ya, tapi occupation type. Ada university dan work. Dan ini kemungkinan berkaitan erat dengan yang type 2 di atas. Penentuan untuk missing value yang education formnya. Apakah dia full time, atau dia part time, atau distance learning. Nah, full time atau part time ini hati-hati. Full time-nya ini maksudnya full time untuk belajar ya, bukan full time untuk bekerja. Tadi Mister Sen salah ya di education status ya. Ini di occupation type. Nah, occupation type ini artinya university itu ada dia kuliah, work itu dia full kerja. Nah, untuk yang work itu bisa jadi dia distance learning. Karena biasanya kalau yang udah bekerja untuk kondisi dia belajar atau kuliah lagi, dia akan ada proses untuk tugas belajar atau izin belajar dan sebagainya yang harusnya tidak boleh meninggalkan pekerjaannya. Kemungkinan seperti itu. Atau kalau tugas belajar yang dia boleh meninggalkan pekerjaannya, berarti dia asumsinya bukan work lagi. Harusnya occupation type-nya apa? University. Nah, kalau university bisa dimasukkan ke bagian yang
full time learner. Tapi kalau dia ternyata work occupation type-nya, bisa langsung dimasukkan ke dalam kondisi yang distance learning atau part time. Jadi dia misalnya hanya masuk ke dalam kelas reguler hanya Senin aja, selanjutnya dia masuk ke kelas yang ekstensi ya, extension class ya kalau nggak salah namanya, kalau di ini di S2 kelas orang bekerja itu di kelas Jumat Sabtu Minggu. Nah itu part time maksudnya, misalnya seperti itu boleh kayak gitu. Jadi eksplorasi lebihnya itu yang nantinya akan kita coba gali lagi. Nah kembali ini untuk kondisi yang sederhana supaya teman-teman kebayang. Penggunaannya kita masih menggunakan karakteristik modus yang sering muncul, yaitu university. Oke, nah university ini kita lihat ada 5594. Nah, kita akan isikan seluruh yang missing value ke data university. Nah, setelah itu kita coba running lagi. Harusnya yang tadi 8000 akan berubah jadi 8193 di indeks ke-8 atau urutan ke-9, fitur urutan ke-9 occupation type. Nah, sekarang kalau kita lihat seluruh datanya sudah non-null semuanya. Udah clean. Ya, udah clean secara missing value-nya. Proses cleaning missing value sudah aman. Next step selanjutnya, kita perlu mempertimbangkan tipe data. Kenapa? Karena kita akan melakukan pemodelan di situ. Pemodelan yang akan kita lakukan dengan menggunakan KNN. Apapun bentuk model yang akan kita buat, nilai yang ada di dalam data itu harus bernilai numerik, tidak boleh string. Nilai string itu di dalam data frame disebutnya objek. Boolean, true, false itu masuknya di objek, langsung dikonversi ke dalam objek. Jadi tidak ada lagi nanti data yang dalam bentuk boolean ya. Kita tidak mengenal data boolean di dalam proses pemodelan, penghitungan modelnya atau proses pembuatan modelnya. Semuanya wajib numerik. Tipe datanya bisa macam-macam. Untuk numerik bisa int, bisa float, bisa win, dan sebagainya. Nah sekarang ada berapa objek nih yang punya Mister? Kalau punya Mister ada banyak nih ya objeknya ya. Mulai yang dari education form ada objek, education status, life main, people main, occupation type itu objek semuanya. Wajib ke dalam dikonversi ke dalam bentuk numerik. Bagaimana cara konversinya? Sama seperti pada saat kita memodifikasi jenis kelamin. Jenis kelamin yang awalnya 1 dan 2 kita akan coba buat ke dalam standar skalarnya, yaitu antara -1 sampai 1. Kita buat aja kategorinya 0 dan 1. Nah, di sini untuk nih kategori yang dimasukkan dalam kode 2, Mister ubah dalam bentuk kategori 1. Kemudian untuk yang kategori 1, Mister ubah menjadi kategori 0. Caranya dengan menggunakan fungsi apply. Jadi fungsi apply ini dia, Mister akan coba jelaskan kembali. Fungsi apply ini menggunakan fungsi untuk merubah atau memodifikasi nilai pada tiap baris yang nanti akan kita dapatkan sebagai parameter dari data frame yang tadi kita lakukan modifikasi. Jadi caranya adalah pertama kita panggil data frame yang nanti akan field yang akan nanti kita buat modifikasinya. Kebetulan di sini kan namanya untuk yang jenis kelamin adalah sex ya. Jadi kita panggil fieldnya, kemudian kita gunakan fungsi apply. Nah setelah itu kita subscribe atau kita konekkan ke dalam fungsi yang nantinya akan mengganti setiap baris yang ada di dalam data jenis kelamin sesuai dengan data yang kita inginkan. Sampai sini kebayang ya? Aman ya? Data tadi yang tiap baris didapatkan itu bebas namanya. Kita bisa buat nama parameternya row atau data dan sebagainya.
Kenapa Mister di sini pakai row? Untuk mempermudah Mister membayangkan bahwa data yang nanti akan kita periksa adalah dalam bentuk baris per baris yang ada di dalam field jenis kelamin. Semoga bisa mengikuti. Kalau ada yang bingung langsung resen ya. Atau langsung chat boleh. Aman? Oke. Nah, selanjutnya setelah Mister dapatkan data per barisnya yang tadi nilainya antara 2 atau 1, Mister akan melakukan modifikasi di situ. Di mana modifikasi yang Mister tentukan adalah ketika nilai pada barisnya itu nilainya 2, Mister akan menggantikannya dengan nilai 1. Kenapa di sini Mister menggunakan return? Karena nanti kita akan gabungkan seluruh data yang ada di sini ke dalam bentuk data frame yang ada di dalam field sex. Oke ya. Jadi returnnya akan kita buat sesuai dengan data yang kita inginkan. Berapa? 1 untuk yang 2. Dia laki-laki. Kalau yang perempuan, yang sebelumnya kodenya 1, kita buat 0. Nah, setelah masing-masing row-nya tadi udah di replace sampai di bagian akhir, selanjutnya fungsi fill sex ini kita akan simpan seluruh nilai row-nya yang dalam bentuk data frame tadi ke dalam fungsi fill sex, di mana fungsi fill sex tadi yang berisi data frame yang sudah kita modifikasi 1 dan 0 nantinya akan kita aplikasikan ke dalam data frame jenis kelamin kita yang lama. Itulah kenapa di situ Mister menginitiate lagi df jenis kelamin sama dengan df jenis kelamin dot apply. Kita gunakan fungsi yang sudah kita tentukan. Nah, sehingga nanti kalau sudah di-apply semuanya, kita cek lagi df head-nya, harusnya nilainya udah tidak lagi 1 dan 2. Jadi 1 dan 0. Lihat di bagian df ini. Di bagian kolom jenis kelamin ada 11101. Nggak ada lagi 2. Untuk lebih memastikan bisa kita buat seperti ini. Print df sex value counts. Lihat 1 dan 0 saja. 1 ada 4674, 0 3519. Jadi semuanya sudah berubah ke dalam bentuk yang kita inginkan. Nah, hal yang serupa kita lakukan untuk kondisi yang tadi masih dalam bentuk objek. Oke, jadi kita tidak lagi menggunakan konversi lagi. Jadi ini kita hapuskan sekarang, karena kita nggak pakai lagi. Kita akan gunakan kategorikal langsung di dalam fieldnya. Nah, kalau kita lihat di sini tadi, yang bentuknya objek itu ada yang pertama adalah education form. Jadi kita cek dulu. Print tadi yang df education form tadi bentuknya apa aja ya? Education form value counts. Oke, kita cek dulu. Kita lihat isinya apa aja datanya. Oke, ada 3 ya, full time, distance learning, part time. Nah, dari data tersebut kita ambil modifikasi ini. Sama seperti yang jenis kelamin tadi. Nah, kita modif di sini langsung modifikasi data untuk yang education form. Oke. Ini fill edu. Dimana untuk masing-masing datanya ada full time. Oke. Kemudian di sini ada distance learning. Bisa di copy, bisa diketik, silakan teman-teman. Kalau misalnya ini juga dipakai ya. Atau intinya sesuaikan dengan apa yang teman-teman lakukan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah
di part time ya. Part time. Ya, kita mulai saja mulai dari 0 full time-nya, kemudian 1 dan 2. Jadi untuk meminimalisir kondisi variasinya. Oke ya, 0 1 2. Kalau teman-teman menggunakan yang field yang sama, gunakan ini ya, kita gunakan, kita seragamkan semuanya, konversinya 0 1 2 ya, jangan ada yang berbeda. 1 2 3 jangan beda nanti pada saat akurasinya, takutnya beda. Karena perhitungannya ini kan numerik semuanya nih. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian education form-nya lagi untuk mengaplikasikan seluruh data yang udah kita transformasi. Ini fungsinya adalah fill edu. Setelah itu kita cek. Kita cut dulu. Sekarang kita cek. Untuk education form-nya. Nah, itu dia. Full time. Full time-nya itu kok nggak berubah ya? Punya Mister. Part time-nya udah berubah. Underscore itu Mister. Oh iya, inilah kalau diketik sih, memang nggak soal ngetik nih Mister nih. Harusnya copy aja ya. Iya bener banget. Ternyata Mister tadi pakai underscore ya. Nah udah berubah ya. Sekarang semuanya 01. Oke tadi udah kebayang berarti ya. Untuk proses selanjutnya yang objek-objek lakukan hal yang sama. Kalau dia ada 3 kategori, mulainya selalu gunakan dari 0 ya teman-teman ya. Kita sepakati bersama supaya nanti pada saat penghitungan akurasi bisa kita bandingkan apple to apple. Karena semua kodenya dimulai dari 0 1 2. Nah, untuk kasus yang di bagian live main, kalau teman-teman lihat di sini, kalau teman-teman menggunakan parameter ini, live main dan people main, itu ada yang false. False itu artinya kalau kita lihat di Kaggle penjelasan mengenai data itu, metadatanya, artinya dia tidak mau mengisi. Datanya itu memang disediakan tidak ada isiannya gitu. Dia ada pilihan untuk memang diperbolehkan untuk tidak mengisi. Tapi ingat di model kita nggak boleh ya ada false. False itu objek, tetap objek. Jadi kita harus mengkonversinya ke dalam bentuk integer supaya tidak tercampur dengan kondisi yang lainnya. Untuk yang false yang artinya dia itu memang disediakan boleh tidak mengisi, kita ganti dengan -1. Jadi nilainya benar-benar berlawanan dengan apa yang sudah kita tentukan untuk kode-kode yang lain. Karena kode-kode yang lain kan nilainya kan hampir nilai positif semua ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, untuk yang bagian yang dia memang tidak mengisi, sengaja tidak mengisi, yang false nilainya, kita sepakati untuk buat ke dalam -1. Itu untuk yang bagian live main dan people main. Untuk yang lainnya sama, mulai dari angka 0. Oke? Nah, sekarang Mister akan coba cepat untuk yang lainnya karena konsepnya sama. Selain untuk yang di bagian education form, kalau tadi Mister coba scroll dulu ke bawah. Ini kursor Mister kemana ya? Oh ini. Selain punyanya education form, Mister ada live main, people main dan sebagainya. Ini banyak ya. Nah ini Mister tadi udah ngecek di bagian DF headnya. Sekarang Mister mau cek juga print DF infonya untuk memastikan udah berubah ya, udah terupdate ya. Karena kalau DF head aja dia nggak akan muncul untuk kondisi yang update-nya yang sudah kita konversi. Kita lihat sekali lagi. Ups. Nah, kita lihat ya, education form-nya udah berubah jadi INT64. Berarti udah oke. Sekarang kita untuk melanjutkan yang bagian education status sampai ke bagian occupation type. Oke, sekarang Mister akan coba langsung agak cepat di sini karena konsepnya sama. Selanjutnya Mister akan membuat di bagian education statusnya.
education status. Ini Mister ganti menjadi status. Kemudian oh iya, education statusnya tadi ada berbagai macam ya. Kita coba cek dulu. Print df education status value counts. Jadi bagi teman-teman yang kemarin masih gunakan get dummies, semuanya dihapuskan, get dummiesnya nggak kita pakai lagi. Dan sekarang kita gunakan yang categorical, langsung kita buat dalam kategorinya ya. Wah, ini ada banyak nih. Kalau yang bagian ini, ini Mister kursornya menghilang. Oke, alumnus spesialis. Oke, berarti ini ada banyak nih ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan seterusnya. Misalnya coba dulu copy dulu, ini kita hilang. Oke, alumnus spesialis student sama seperti ini. Student, kemudian bachelors, student bachelors, yes. Oke, yang ke selanjutnya alumnus bachelor, alumnus, dan alumnus masters. Oke, selanjutnya PhD 1 2 3. PhD, new student, undergraduate applicant, undergraduate applicant, candidate of science, candidate of science. Oke, kita coba cek dulu supaya tidak ada salah untuk pemodelannya. Oke, returnnya mulai dari 0 1 2 3 4 5 6 7 8. 0 sampai 8 ya. Student specialist, student bachelors, alumnus bachelors, masters, PhD, students masters, undergraduate applicant, ya benar, candidate of sciences. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba running. Apakah sudah selesai untuk yang education form? Kok education form? Education status ya? Salah. Status. Oke, kita running ulang. Education status di indeks kelima ya. Masih ada objek. Oke, kita coba cek. Apakah ada yang terlewat? Alumnus spesialis. Fungsinya Mister masih edu. Kenapa? Fungsinya Oh, edu. masih Oh iya. Ketutupan.
depan. Ntar ini dihapus, ini dulu ya, ditutup dulu ya. Oke, agak lebar biar supaya agak lebar dikit. Oke, udah kelihatan. Sekarang kita coba running. Sudah kembali ke numerik semuanya. Yang bagian education status. Oke, sekarang lanjut untuk yang berikutnya. Cek terlebih dahulu, yaitu yang bagian live main. Oh, live main tadi kan udah ada ya, udah diterangkan di dalam metadatanya juga ya. Kita yang bermasalah hanya di bagian false-nya ya. Kita buktikan aja dulu ya supaya lebih kebayang. Harusnya sih di bagian false-nya aja. Nah, ini ya bentuknya kan. 0, false, 1, 2 sampai 8. Udah aman. Hanya false-nya yang bermasalah. Berarti kita cukup mengganti nilai false-nya. Sementara yang lainnya kita convert ke dalam bentuk integer. Kenapa? Karena ini 0, 1, 2 sampai 8, meskipun bentuknya itu angka, tapi tipe datanya tetap objek. Sama kayak kita ngomong kalau dia tipe datanya string, itu kita perlu tetap konversi ke dalam bentuk integer. Jadi modifikasinya di bagian live main-nya kita buat di sini hanya ada 2 saja. Untuk return yang bagian false, ini yang false tadi, false, ini kita buat -1. Kemudian sementara yang lainnya, else-nya, kita convert ke dalam bentuk int row. Karena nilainya udah bentuk angka, bentuknya udah angka ya, 0, 1, 2 sampai 8. Jadi nggak perlu lagi kita melakukan modifikasi atau konversi ke dalam bentuk kategori lainnya. Ini live main-nya kita copy, kita masukkan ke sini. Ini live main, copy, Ctrl V. Ini kita buat fill live. Kita ganti fill live. Ini tadi beberapa kali Mister lupa mengganti ke dalam bentuk ininya ya, ke dalam fungsinya. Teman-teman jangan lupa fungsinya juga disesuaikan. Ini print df nya kalau nggak dipakai dihapus saja biar tidak terlalu banyak code-nya. Nah, oke, sekarang udah seperti ini. Sekarang kita coba cek lagi, kita running lagi, apakah sudah berubah dalam bentuk integer. Oke, live main-nya dalam bentuk integer 64. Jadi kita berhasil menggantinya false dalam bentuk -1, dan yang lainnya udah kita buat ke dalam bentuk integer. Kalau kita lihat bentuk nilainya, yang false udah berubah jadi -1 ya, live main -1. Nah, yang people main sekarang mirip sekali dengan live main. Sekarang play sama, kemudian ini people main, modifikasi data people main, copy, dan terakhir di sini live people. Oke, pastikan semua fungsinya sama, kemudian sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, sudah berubah jadi int64. Sekarang kita lihat juga sudah berubah jadi people main-nya dari false menjadi -1. Terakhir adalah di occupation type-nya, masih berbentuk objek. Occupation type ini apa ya? Work sama university ya kalau nggak salah ya. Coba deh kita cek dulu. Kita jangan-jangan salah. Occupation type value counts. Oke.
Oke ya, university sama work ya. Nah, itu masih dalam bentuk objek. Nah, sekarang kita buat modifikasinya. Hapus. Kita butuh occupation type-nya. Kemudian di sini kita ganti occup. Occupation type, fill occup. Di sini yang pertama adalah university. Kemudian yang ini kita buat 0. Mulai dari 0 ya. Kemudian yang kedua elifnya row. Kita buat L saja ya. Karena kan cuma ada 2 kan. University sama work. 1. University dan work. Oke, university-nya 0, work-nya adalah yang 1. Nah, kita coba running lagi. Oke, sekarang udah bentuknya INT64 dan kalau kita lihat di sini occupation type-nya dia 00000 semuanya ya, dimulai dari 0 itu adalah university. Sekarang kita coba cek. Nah, sama ya. University semuanya. Ini juga sama 000 semuanya. Oke ya. Sekarang semuanya dalam bentuk numerik. Jadi selanjutnya kita bisa melakukan pembuatan modelnya. Nah, untuk pembuatan modelnya yang nanti kita perlu perhatikan adalah pada saat kita melakukan prediction-nya. Nah, sekarang ini kita buka dulu semuanya. Oke, kita buka semuanya. Udah aman ya. Resultnya nanti kita ambil sendiri, kita pisahkan. Oke, misalkan coba jelaskan lagi dari awal. Setelah semuanya clear, proses cleaningnya, konversi data udah clean, missing data udah clean, maka selanjutnya kita bisa melakukan ada pembuatan modelnya. Pembuatan modelnya kita bisa menggunakan yang scikit-learn. Kita gunakan yang fungsi KNN-nya atau kelas KNN-nya untuk membuat modelnya. Pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai X dan Y-nya. X itu adalah variabel independen atau fitur-fitur independen yang menjadi patokan kita untuk memprediksi nilai Y-nya, variabel dependen. Di mana variabel dependen ini kita gunakan fitur result untuk melatih modelnya. Kemudian kita melihat akurasinya juga. Oleh karena itu di sini kita drop resultnya, tapi di Y-nya kita masukkan, kita buat lagi variabel 1 untuk menyimpan variabel resultnya. Jadi murni variabel X-nya adalah seluruh data frame kita kecuali result saja. Sementara yang Y-nya adalah seluruh variabel result atau field result yang ada di dalam data frame kita. Ini masih sama untuk kodenya. Kita drop, kemudian kita ambil resultnya. Kemudian kita buat menjadi 4 variabel. Yang pertama adalah variabel Xtrain, Xtest, Ytrain, dan Ytest. 4 variabel ini kita gunakan untuk proses pembentukan modelnya nanti. Di mana jumlah masing-masing train testnya itu trainnya itu adalah 75%, sementara untuk tesnya itu adalah 20%. Penentuannya dilihat dari sini. Test size berapa? 0,25. Berarti 20% untuk size untuk tesnya. Dari data train yang udah kita punya 8193 itu 20%-nya digunakan untuk tesnya. Tes ini bukan untuk memprediksi data tes yang ada di itu ya, file test.csv lain. Ini tes yang ada di dalam data train memang. Kita pilah dalam jadi bentuknya di 2. Gunanya apa? Untuk melihat hasil pemodelan kita, apakah sudah sesuai nggak sih dengan test size kita? Hasilnya akurasinya seperti apa? Confusion metricnya seperti apa? Apakah meningkat? Karena ini kita udah nggak menggunakan dummy lagi ya. Kemarin kita udah gunakan dummy dan ternyata punya mister hanya 75%. Apakah sekarang dengan tidak menggunakan dummy, parameternya punya mister untuk akurasinya bisa meningkat jadi 80%? Kita lihat ya. Setelah itu kita buat standar scalernya. Supaya apa? Tidak terjadi banyak variasi. Lihat di bagian sini, kalau Mister scroll ke bagian outputnya, di bagian followers count itu ada nilai sampai 150.
tahun graduationnya itu 2000-an. Jaraknya dengan nilai 0 dan -1 itu sangat jauh sekali. Nah, untuk menghindari kondisi data yang fluktuatif atau membuat normalisasi datanya, kita gunakan kelas standar scalar untuk membuat seluruh datanya itu dalam rentang -1, mendekati -1 dan 1. Jadi angka 2012 150 itu akan dikonversi semuanya dengan menggunakan standar scalar. Kita dapat xtrend, xtest, kemudian selanjutnya kita buat klasifikasinya, model klasifikasinya dengan n neighbornya punya Mister 3. Sekarang coba samakan semuanya, kita buat asumsinya 3 semua supaya bisa nanti apple to apple pembandingannya. Setelah itu kita buat pemodelannya. Kita train modelnya dengan menggunakan xtrain dan y-trainnya tadi. Ingat, y-trainnya kita buat ke dalam bentuk df result tadi ya. Lihat di baris 137. Xtrain kita assign ke x-nya kita assign ke dalam xtrain. Kemudian y-nya nanti juga akan x-nya ini x dan y-nya akan kita assign ke dalam xtrain xtest, y-nya y-train y-test dengan proporsi 0,25. Selanjutnya kita memprediksi datanya di bagian y predictionnya ini untuk mendapatkan nilai dari prediksi data trennya yang nantinya akan kita gunakan untuk melihat akurasi skornya. Hasil prediksinya tadi dengan y-testnya tadi apakah sama nanti hasilnya. Apakah dia bisa mendekati seluruh datanya alias 100% bisa diprediksi dengan tepat, atau hanya beberapa persen saja, 70%, 80% dan sebagainya. Kemudian untuk yang terakhir di bagian confusion matrixnya, seperti kemarin yang Mister juga sudah terangkan ke teman-teman yang sempat masuk di bagian online lessonnya kemarin, ini adalah bagaimana karakteristik model memprediksi mana yang dianggap benar dan benar-benar betul, atau salah yang betul-betul salah, atau dia dianggap betul padahal dia salah, atau kebalikannya, dia dianggap salah padahal dia betul. Jadi ada 4 nanti matriksnya, kanan, kiri, kanan bawah sama kiri bawah. Nah, sekarang kita coba running. Kita lihat prediksinya, apakah meningkat dengan proses kondisi yang ada. Sebentar, kenapa ini? Oke, kita kill dulu. Oke, kita coba running lagi. Oke, terlihat naik ya. Kemarin Mister cuma 75%. Sekarang jadi 77%. Nah, otomatis nilai confusion matrixnya juga akan semakin membaik nih. Tapi ingat, membaiknya confusion matrix ini juga harus diimbangi dengan posisi bagaimana dia memprediksi yang salah. Yaitu di bagian diagonal ke kanan, itu adalah proses dia salahnya. Berapa persen nanti. Nah, kalau kita lihat di sini dia udah lumayan ya. 726 yang bisa dihitung betul, sama 862 yang bisa dihitung dia secara diprediksi secara dia tidak membeli. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mencoba untuk memprediksi nilai yang sudah disediakan dari data tes CSV-nya. Pertama, kita copy dulu semua data yang ada di bagian sini, di bagian train.csv-nya sampai ke bagian bawah, karena datanya sama. Kita perlu mengkonversi seluruh data tesnya. Oke, ini kita copy, kemudian kita kasih batas dulu. Ini data tes. Kita kasih sama dengan jarak. Oke, kita kopas di sini. Apa yang perlu kita lakukan di sini? Yang perlu kita lakukan adalah mengkonversi hal yang sama dengan yang kita lakukan di train. Seluruh data yang tidak kita butuhkan, field yang tidak kita butuhkan, kita buang. Karena kita hanya memasukkan
data atau parameter yang sesuai dengan model kita. Nah, untuk punya Mister, ini kan DF ya. Mister akan replace dengan nama DF test. Supaya nanti tidak ini ya saling mengoverride. Kita replace dulu satu persatu sampai ke bagian sebentar. Oh, ini yang ini dihapus saja karena ini untuk melihat di bagian pertama tadi. Oke, kita lanjutkan untuk nge-replace kondisi di F-nya. Ctrl H, kita replace. Oke. DF testnya kita replace semuanya supaya nanti kita mendapatkan data frame test untuk dimasukkan ke dalam model kita. Yang nantinya kita akan dapatkan satu file baru CSV yang berisi nilai prediksi kita. Oke, nah udah selesai semua ya. Di bagian atas kita sudah mendefinisikan DF test untuk mendapatkan data-data yang nanti akan kita coba prediksi. Selanjutnya, nilai untuk yang DF test tadi kita buat prediksinya. Nah, ini dia. Dengan cara yang sama, predik datanya. Kita taruh di bagian bawah. Predik data untuk tes.csv. X testnya ini kita ganti menjadi DF test. Kenapa? Karena tadi kita menggunakan DF test ya untuk memasukkan seluruh nilai parameter atau fiturnya. Jadi kita nggak lagi menggunakan X testnya. X test ini digunakan untuk pada saat kita membuat model. Setelah itu selesai, ya udah nggak kita pakai lagi. Kalau kita udah punya data barunya lagi, maka kita gunakan DF testnya yang baru. Nah, setelah itu kita coba running, kita print dulu apakah berhasil diprediksi dengan baik. Oke, tunggu sebentar. Oke. Oh, match the dimension ya. Kenapa kok tidak match? Kita coba cek dulu keterangannya. Oh iya, bentar. DF testnya tadi kita coba cek dulu. Jangan terburu-buru. DF testnya kita cek info dulu. Pastikan dulu semuanya sama dengan karakter kita ya, karakteristik kita. Oh, ternyata Mister masih menggunakan data train ya. Terlihat di sini di bagian belakang bagian terakhirnya itu masih ada field result. Kita coba cek dulu apakah masih menggunakan data train. Tadi waktu kita copy untuk DF testnya. Kita scroll dulu. Yes, betul sekali. Ternyata masih data train. Kita ganti dulu ya teman-teman ya. Tes. Oke, sekarang kita coba running lagi. Kita kembali ke bawah. Kita cek. Oke, sudah nggak ada lagi ya resultnya ya. Udah murni 0 sampai 8. Mulai dari jenis kelamin sampai ke bagian jenis occupationnya. Sekarang kita lanjutkan untuk proses prediksinya. Oke, kita lanjutin. Dan kita running ulang. Semoga berhasil. Oke, sudah berhasil ya. Itu di bagian bawah ada 011 titik 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 011. Itu adalah hasil prediksinya. Nah, sekarang kita akan buat ke dalam bentuk data frame Y prediksinya ini. Bagaimana caranya kita buat ke dalam bentuk data frame? Result misalnya, kita kasih nama variabel result.
pd data frame, kita panggil fungsi data frame, kemudian kita kasih argumennya dalam bentuk dictionary ya, kurung buka kurung tutup, kemudian kita ambil ID dulu. Oh iya, ID-nya kita tadi belum ambil ya. Misalnya tadi kita panggil ambilnya nanti di bagian ID ya, variable ID ya. Ini misalnya nanti kita akan buat dulu variable ID di atas. Kemudian yang selanjutnya adalah resultnya. Resultnya itu sama dengan yang Y prediksi kita, Y underscore pre. Nah untuk itu kita buat dulu yang ID dulu. Kita buat ID dulu. ID-nya adalah ID test, bukan ID train ya teman-teman ya. ID test. Nah ini dia di sini. Kita sebelum kita drop, kita ambil dulu data frame ID-nya, df underscore test ID. Oke, udah dapat. Kemudian kita panggil ID di bawahnya di bagian result ini. Nah, sekarang kita coba cek dulu apakah result ini sudah dalam bentuk data frame. Kita print result head. Kalau kita bisa panggil head dan infonya, berarti udah bentuk data frame. Info. Tara nih. Berhasil. Yes, sudah berhasil. Sekarang dia udah ada bentuk data frame, terlihat di situ. Infonya udah ada ID, variabel yang udah kita tentukan. Bukan variabel. Fitur atau field yang udah kita tentukan sebelumnya di baris 290 sampai 293. Kemudian ada field result yang sudah kita isi dengan Y prediction-nya. Dan kalau kita lihat head-nya, ya 5 teratas, ID 57927 itu 1. Kita lihat di bagian tesnya ya. 57927. Ada kan ID-nya? 30238. Ada juga. Terus 5 teratas ya. Berarti sampai 85873679939. Oke. Jadi semuanya sudah terdeteksi ID-nya dan sudah juga muncul resultnya. Dimana tesnya ini nggak ada nih resultnya sebelumnya. Kalau di sini nggak ada resultnya kan? Ini data kumpulan datanya. Nah, terakhir adalah carrier n. Nggak ada result. Jadi kita berhasil memprediksi result dari tes CSV-nya. Sekarang kita balik lagi ke work-nya, ke group work-nya. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk CSV-nya. Gimana caranya? Kita panggil result to CSV dengan nama file misalnya result. Kita running. Harusnya nanti akan muncul di bagian Explorer ini file baru yang bernama ekstensinya belum ada. Nah itu gak ada ekstensinya ya. .csv-nya tetap dipanggil ya teman-teman ya. Tetap dituliskan lengkap. Result.toCSV result.csv. Oke, nah ini dia udah muncul ya. Di bagian kiri ada result.csv. Nah, kalau kita lihat ini seluruh ID-nya, teman-teman lihat di sini. ID mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu masih muncul. Sementara itu tidak kita butuhkan. Karena apa? Kalau itu muncul seperti ini, dia pada saat dibaca sebagai data frame, maka akan muncul satu header lagi, header kosong, isinya indeks 0, 1, 2 dan seterusnya. Padahal kita nggak butuhkan itu. Kita udah punya ID dari masing-masing usernya, yaitu 57927 dan seterusnya. Maka pada saat kita pembentukan CSV-nya, kita tambahkan lagi argumen satu lagi, yaitu index. Indeksnya kita set up false. Jadi kita nggak memunculkan juga indeks yang ada di sebelah kiri ini teman-teman. Ini ya. Nah, scroll dulu ke bagian bawah. Kalau teman-teman lihat di bagian, nah ini hasilnya. Ini kan ada 0, 57927, 1. ID-nya ini resultnya 1. Kemudian yang kedua 1, 30238, 1. Kita nggak butuh ID ini, ID yang untuk data frame-nya. Kita butuhnya ID yang memang betul-betul ID usernya. Jadi kita nggak perlu print. Makanya kita buat indeksnya, kita set up
false, supaya nanti yang terprint hanya ID dan result saja. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian resultnya, kita running dulu. Oke, kita running. Kemudian kita cek resultnya, result.csv-nya. Yang awalnya ada 0, kita tunggu sebentar, hilang. Dan dia murni menjadi ID dan result saja. Oke, jadi kayak gitu ya cara ngebuat dalam bentuk CSV-nya. Jadi akhir dari seluruh perjalanan kita adalah di bagian prediksi ini. Setelah teman-teman yakin dengan proses confusion metricnya, proses akurasinya, dan proses cleaningnya, langkah akhir adalah teman-teman mendapatkan data baru dari klien teman-teman semuanya. Kemudian teman-teman mulai prediksinya, dan hasil inilah yang nantinya akan teman-teman sampaikan ke klien atau ke siapapun itu yang menjadi project leader teman-teman. Project leader teman-teman menyampaikan hasil dari kondisi yang sudah didapatkan. Nah, sekarang kita coba analisis dari hasil ini. Seperti yang tadi Mister sampaikan di awal, kita ingin melihat bagaimana sih bentuk berapa banyak nilainya yang masuk ke dalam membeli dan tidak membeli. Kemudian apalagi tadi ya, akurasi tadi dan sebagainya ya. Oke, kita coba dulu yang satu-satu terkait dengan resultnya dulu. DF result, bukan DF ya, result ya, result value count. Kita coba cek berapa yang berhasil diprediksi membeli. Nah, ini kalau di bagian marketing biasanya menjadi salah satu dasar untuk menggelontorkan sejumlah dana. Nah, itu dia ya. Ada 1975 orang yang diprediksi membeli dari 1989. Luar biasa ya. Hampir 100% loh diprediksi membeli. Oke. Nah, sekarang kalau coba teman-teman, sekarang Mister mau lihat hasil dari teman-teman dengan menggunakan parameter yang ada di teman-teman, berapa hasil yang didapatkan ketika dihitung value counts-nya untuk yang resultnya. Silakan ditambahkan di chatnya, diketikkan di chatnya untuk Arsyad, Brilian, dan Asyam. Oke, udah 5:30 ya. Nah, juga sempat ya untuk presentasi ya sepertinya ya. Bagaimana? Arsyad, Brilian, sudah dihitung untuk value count-nya? Untuk yang resultnya saja ya. Yang resultnya saja. Kita yang memprediksi yang hasil dari file test.csv-nya. Gimana? Untuk yang lainnya? Tadi bisa mengikuti kan ya? Ini ceritanya masih menggunakan yang data yang lama ya, data-data yang lama punya teman-teman maksudnya. Oh, oke. Oh, masih convert. Oke, gak apa-apa deh.
Untuk yang Arsyad, Asyam bagaimana? Jadi menarik ya, pada saat kita sudah masuk ke dalam data realnya, itu bisa jadi kondisinya hampir 100% bisa kita prediksi jadi beli semua ya. Kalau di punya Mister itu 1975 dari 1989. Luar biasa. 99 90-an persen ke atas ini. Yang Arsyad apakah sudah muncul sampai ke resultnya? Nol. Kok bisa nol? Coba Mister mau lihat dulu. Wah, menarik ini. Oke. Terus mana ininya? Resultnya? Result headnya mana headnya? Headnya udah. Itu yakin nol semua ya? Coba di value count. Masa nggak ada ini? Serius nol semua. Oh, naik bornya cuma coba tiga. Oke, habis dikasih untuk yang ininya, coba diganti tiga ya. Oke, resultnya buat value count. Result yang bagian field result. Kita buat sama ya. Buset. Nggak beli ya. Oke, coba di count dulu. Mau memastikan, Mister. Print result. Result di data frame-nya ya, data frame yang field result saja. Result itu kan result, terus kita ambil yang field resultnya saja. Kasih tanda petik. Yap, coba di running. Mas nol sih? Seriusan? Oke, nah ini dia yang mau Mister sampaikan. Kemarin karena kita masih belum terlihat ya. Jadi gini teman-teman, Mister mau coba untuk Arsyad, Mister coba ini dulu ya, highlight untuk ke teman-teman semuanya. Jadi di dalam statistik itu ada yang namanya salah satu modelnya itu menghasilkan disebutnya overestimate atau underestimate. Meskipun secara statistik akurasi oke, dia bagus 80%, 90%, bahkan sampai 99% ada seperti itu, real terjadi seperti itu. Biasanya pada saat kita kalau ngomongin terkait dengan identified itu object identifier, pengenalan objek, face recognition dan sebagainya itu biasanya sampai tinggi presisinya. Pada saat ketemu data real, bahkan semuanya itu ya kondisinya mirip seperti ini. Semuanya itu dianggap satu orang. Nah, itulah yang dikatakan kita kadang perlu melakukan eksplorasi pada setiap parameternya. Kalau boleh tahu, Arset kemarin parameternya berapa ya? Yang ini, yang sekarang dipakai. Yang sekarang dipakai ada berapa? Di head infonya untuk yang di DF-nya, ya. Oke, Arsyad ini ternyata treatmentnya berbeda ya teman-teman ya. Oke, untuk yang Arsyad ini treatmentnya masih menggunakan damis ya, get damis ya. Wah, jadi nggak bisa di apple to apple sama punya Mister tadi. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Pada saat Arsyad membuat damis seperti ini,
pastikan juga untuk yang DF testnya juga pakai damis ya. DF testnya tadi menggunakan damis ya Arsyad ya. Mana bagian DF test? Oh ya, pakai DF testnya pakai damis juga ya berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Selama dia itu masih menggunakan damis yang sama, itu is okay, no problem. Tapi kebanyakan biasanya data train itu kita ngikutin. Kalau data train itu data testnya itu misalnya bentuknya XYZ misalnya nih ya. Kita gunakan juga XYZ supaya apa? Karena belum tentu yang dimaksud dengan damis kita dengan damis orang yang tadi kita ngasih data itu sama. Jadi meminimalisir yang namanya human error. Jadi kalau kayak gitu tuh namanya udah human error, bukan statistical error atau error untuk perhitungan dan sebagainya, bukan. Karena memang asumsi yang diberikan orang dengan asumsi yang diterima kita pada saat kita membentuk model itu bisa berbeda. Makanya pada saat kita melakukan pemodelan, hati-hati. Pastikan sesuai dengan apa yang mau nanti kita akan prediksi. Kalau datanya XYZ, ya udah bentuknya XYZ lah, jangan di apa-apain. Kecuali teman-teman melakukan konfirmasi ulang. Ini nggak apa-apa sebagai eksplorasi, nggak ada, sekali lagi ya teman-teman, di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang betul, cuman kita mau melihat mana yang bisa dibandingkan apple to apple dan mana yang tidak bisa dibandingkan dengan apple to apple-nya gitu kan. Nah kalau punya Arsyad ini nggak bisa nih dibandingkan dengan punya Mister. Punya Mister memprediksi punya Arsyad bisa jadi juga kacau nanti. Punya Arsyad memprediksi punya Mister juga bisa jadi kacau karena datanya berbeda. Oke, nah di sini teman-teman bisa didapatkan insight bahwa dalam pemodelan pastikan semuanya dalam kondisi yang sama. Nah, kembali ke dalam bentuk model yang punya Arsyad ini. Jadi Arsyad ini kemungkinan pemilihan parameternya itu mengandung high parameter yang menyebabkan dia underestimate semuanya. Dia memprediksi bahwa semuanya ini dianggap oke, nilainya dia tidak masuk ke dalam prediksi kita untuk memasukkan dalam course yang bernilai 1, yaitu dia membeli. Bisa jadi Arsyad butuh variabel lain untuk membuat parameternya bisa lebih memprediksi fluktuatif yang ada pada setiap data yang kita gunakan sebagai variabel independennya, yaitu variabel X-nya. Jadi 14 variabel ini dirasa kurang nih untuk KNN untuk mengklasifikasikan. Karena kembali lagi ya, KNN machine learning itu biasanya sudah memprediksi nilai di mana variabelnya biasanya kalau di dalam kebanyakan buku di atas 30 Arsyad. Saat dia di bawah 30 ada kemungkinan dia itu underestimate atau overestimate. Kembali lagi sekarang kita posisinya untuk proses penyederhanaan. Punya Mister kondisinya cuman 8 parameter ya, 8 parameter. Punya Arsyad itu sampai 14 parameter. Masih underestimate, ya kan? Jadi itulah pentingnya eksplorasi dan insight yang perlu kita dapatkan, asumsi yang perlu kita pegang untuk menentukan parameter. Oke, jadi terlihat ya di sini bahwa semuanya tidak serta-merta banyak parameter akan semakin bagus pula hasilnya, tinggi akurasi akan semakin baik dalam memprediksi, atau buruknya akurasi akan semakin buruk dalam memprediksi. Kalau di ini hasilnya adalah 0, berarti apa yang sudah dilakukan oleh tim Arsyad tidak ada hasilnya, ya kan? Istilahnya kan gitu ya. Kalau kita ngomong ke bagian tim project manajernya, dilapor kemudian dilihat, oh ternyata nggak ada yang masuk sama sekali dari seribuan, hampir 2000 orang. Tidak ada yang diprediksi masuk untuk masuk ke dalam bagian variabelnya. Nah itu dia yang perlu kita hati-hati dalam menentukan parameternya. Oke Arsyad, good job sebagai insight insight yang bagus buat teman-teman juga, pengalaman yang bagus juga buat teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat perbandingannya ketika kita gunakan get dummies dan satunya lagi ketika kita menggunakan yang full categorical punya Mister. Lakukan atau gunakan seluruh modifikasi ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi nggak seluruh serta-merta kita buat dummy semuanya, serta-merta kita buat categorical semuanya, tergantung dari apa yang teman-teman terima, apa yang teman-teman inginkan
pada saat ingin memprediksi data yang ada ya. Data yang ada bentuknya apa. Kalau data yang ada bentuknya ada kategorikal, udah pakai kategorikal aja. Itu lebih aman karena biasanya mereka yang memberikan data udah punya asumsi sendiri. Dan jangan sampai data yang punya kita itu pada saat kita udah membuat sistemnya juga berasumsi yang lain, berbeda dengan asumsi yang udah betul-betul real kita akan prediksi. Oke, sampai sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Arsyad, good job. Terima kasih atas ininya, atas insight yang udah diberikan. Arsyad masih tetap menggunakan kondisi get dummies. Sementara Mister tadi contohnya udah menghilangkan seluruh get dummies-nya. Teman-teman udah lihat hasilnya seperti apa? Mister punya Mister masih bisa memprediksi fluktuatif kecilnya orang yang tidak membeli dan orang yang membeli. Sementara untuk yang Arsyad karena dia udah ternormalisasi semuanya 0 dan 1, dia menganggap seluruhnya itu dia hypersensitif terkait dengan datanya. Jadi dia mempunyai sensitivitas data yang sangat peka karena dia udah memprediksi semuanya itu 0101 semuanya. Ya kan? Sementara punya Mister range-nya 0 sampai 8 contohnya ya untuk yang occupation type atau yang di bagian education status ya. Punya Arsyad tadi kan make ya. Punya Mister juga ada education status itu 0 sampai 8. Sementara punya Arsyad udah bukan education status 0 sampai 8 tapi dibagi mana yang PhD 00. Kalau semuanya bukan yang PhD, kalau dia nggak PhD berarti dia 0 semuanya. Kalau dia yang ternyatanya PhD ada yang 1, yang lainnya 0. Nah, itu kan berarti sensitif banget ya. Jadi hati-hati dengan data yang terlalu sensitif atau model yang sensitif, itu bisa membuat hasil prediksinya menjadi overestimate atau underestimate. Ada yang mau ditanyakan dulu atau mau diskusikan? Terbayang ya teman-teman? Mulai dari A sampai Z-nya untuk machine learning yang udah kita pelajari selama ini. Oke, seperti biasa, seperti yang kemarin Mister tanyakan di akhir. Kira-kira untuk machine learning ini yang udah kita buat secara komprehensif dari atas sampai bawah dan hasil nanti yang udah kita dapatkan dengan data real selain data trading ya. Kalau data training karena kita punya ini ya satu data nih. Kalau data real itu data selain data training. Terbayang nggak dari range 1 sampai 10 penyerapan yang teman-teman dapatkan kira-kira berapa poinnya? Silakan diketik. Nggak apa-apa. Sebagai evaluasi Mister dan evaluasi tim ke depannya untuk machine learning. Karena machine learning memang kita ngomongnya disiplin ilmu ya, multidisiplin ilmu ya. Statistiknya juga harus kita sampaikan, codingnya juga harus kita sampaikan. Karena kalau hanya sekedar coding tanpa interpretasi juga hasilnya nggak berbunyi apa-apa gitu. Gimana? Silakan sebagai penutup pembelajaran kita pada sore hari ini. Sepertinya presentasinya nggak sempat ya. Kebetulan juga ada beberapa teman-teman yang masih belum selesai. Nggak apa, diselesaikan dulu. Jangan lupa nanti disubmit ya teman-teman ya, supaya Mister bisa lihat hasilnya seperti apa. Untuk Arsyad jangan lupa disubmit. Brilian, Asyam juga jangan lupa disubmit. Yang udah selesai hari ini, sore ini, silakan disubmit, nggak apa-apa. Jadi Mister bisa cek nanti. Silakan ketikkan antara 1 sampai 10 berapa poin yang bisa teman-teman serap untuk materi machine learning ini sebagai penutup pada sore hari ini. Silakan, nggak apa-apa, nggak usah takut. Sesuaikan dengan apa yang teman-teman dapatkan. Karena memang selain juga ini cenderung mungkin karena belum terbiasa, jadi agak susah. Makanya ini sebenarnya kuncinya adalah latihan. Jadi dari yang sudah Mister demonstrasikan ini, bagaimana cara mulai perencanaan, kemudian bagaimana sampai ke visualisasi jika perlu, kemudian bagaimana pembentukan modelnya, syarat-syaratnya, interpretasinya, itu harus dilakukan pembiasaan. Jadi setelah ini, kalau saran Mister, misalnya teman-teman masih banyak yang bingung, coba eksplorasi lagi, dicoba aja nggak apa-apa.
Nanti kalau ada yang bingung, boleh WA ke Mister. Kita diskusi bareng. Wah, pada malu-malu nih kayaknya nih masih poin nih. Gak apa-apa. Oke deh, nggak masalah. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh nanti ini ya. Oke, 3 sampai 4. Nice. Untuk yang lainnya ditunggu. Oke, terima kasih Asyam. Masukannya luar biasa banget. Jadi nanti akan jadi evaluasi semester kedepannya, bagaimana cara penyampaiannya, dan bagaimana nanti pembentukan materinya ke depannya supaya lebih bisa diserap oleh teman-teman. 5 sampai 10. 5 dari 10. Oke, good. Sekarang terakhir, Brilian. Wah, deg-degan nih. Brilian, berapa Brilian? Terakhir-terakhir. Oke. Jadi masih di bawah 5 ya. Maksudnya 5 ke bawah ya Mas ya. Oke, bagus. Terima kasih atas masukan dari teman-teman semuanya. Insya Allah akan menjadi masukan dari kita semuanya di sini sebagai tutor dan tim untuk kedepannya menyampaikan materinya supaya mungkin lebih bisa difahami teman-teman. Harapannya kedepannya bisa lebih bagus lagi, bisa 5 ke atas karena kalau 5 ke atas 5 ke bawah masih 50% ke bawah ya berarti kan penyerapannya. Saran Mister, coba untuk eksplorasi lagi. Kalau ada yang bingung jangan sungkan bertanya. Intinya coba-coba. Karena kalau di machine learning memang kita ngomongnya lebih terkait ke eksplorasi ya teman-teman ya. Eh, ini gimana sih? Mouse-nya kok hilang? Hmm. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Mister sedikit wrap up apa yang udah Mister sampaikan pada sore hari ini. Kita udah mencoba untuk melakukan secara komprehensif semuanya, mulai apa yang udah kita pelajari mulai dari awal, mulai dari mendapatkan insight, mencari insight-insightnya, kemudian penentuan dari variabel-variabel yang perlu di drop atau tidak, kemudian bagaimana proses cleaning datanya, cara mengisi filling datanya seperti apa, ada berbagai macam metode mulai dari modus, median sampai menggunakan interquartile score-nya. Setelah itu dapat semuanya, kita melakukan pemodelan dengan menggunakan klasifikasi KNN untuk mendapatkan prediksi dari fitur-fitur yang kita pakai sebagai variabel independen untuk memprediksi nilai Y-nya. Dan terakhir kita mencoba dari model yang kita bentuk untuk memprediksi dengan data real selain data train kita ya. Dan ternyata insight yang didapatkan pada sore ini cukup bagus ya, maksudnya variasinya ada beberapa. Dari Arsyad tadi terlihat bahwa semakin sensitif model datanya maka akan semakin sensitif pula dia pada saat dia menemukan data yang ada karena nilainya udah dikonversi dalam bentuk dummy semuanya tuh 01 semuanya. Sementara punya Mister akurasi padahal punya Arsyad nilai akurasinya kalau kita lihat 80% ke atas kemarin ya, 85% kalau tidak salah. Sementara punya Mister nilai akurasi yang hanya 77%, tapi dengan categorical tidak menggunakan dummy. Mister melepas seluruh daminya, berhasil memprediksi nilai yang bisa dikategorikan masuk dan nilai yang tidak dikategorikan membeli course-nya. Jadi hati-hati, insight yang kita dapatkan adalah hati-hati dalam pembentukan model. Semakin sensitif maka semakin sensitif model maka datanya pun juga akan diolah semakin sensitif pula. Dan itu juga tidak terlalu bagus ketika kita nanti akan diterapkan pada suatu perusahaan misalnya atau suatu project yang dalam bentuk realnya. Karena hasilnya jadi nol ya kalau tidak ada yang kita bisa prediksi, oh mana nih yang harus kita follow up dan sebagainya. Atau mana yang harusnya kita follow up dan mana yang harusnya tidak kita follow up. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya udah bergabung bersama Mister terkait dengan pembelajaran kita pada sore hari ini yaitu presentasi project untuk project kita yang sebelum-sebelumnya. Jika nanti ada yang mau ditanyakan,
silakan boleh japri ke Mister terkait dengan materi-materi hari ini atau materi-materi sebelumnya. Silakan. Untuk Python Pro ini Mister kembali menyarankan teman-teman coba untuk eksplorasi, karena di Python Pro ini memang kondisinya diarahkan ke project-project ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman baca dokumentasinya harapannya bisa lebih mendapatkan pengalaman baru untuk eksplorasi datanya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Mister akan cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada sore ini. Terima kasih semuanya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Goodbye semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mister. Oke, sama-sama Asyam. Oke.